Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok 4 tentang hardening security pada Ubuntu Server. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosefa Indraninya dan NBI 14823.098. Yang pertama, untuk metode penguatan keamanan pada Ubuntu Server, yang pertama itu update sistem. Itu sudo ini untuk memperbarui daftar paket dari repositori yang tersedia di sistem. Lalu selanjutnya itu untuk mengupgrade. Y Oke, sudah. Lalu selanjutnya saya akan menghapus paket-paket yang sudah terinstall sebagai dependensi, namun sudah tidak diperlukan lagi karena paket utamanya sudah di uninstall. Itu dengan komen sudo get remove. Selanjutnya saya akan menghapus file paket yang sudah tidak bisa digunakan lagi dari change. Terus sudo apt-get out of 10. Oke, sudah. Lalu selanjutnya mengaktifkan update otomatis untuk fitur keamanan. Jadi nanti kalau ada perubahan update dari Ubuntu Server itu langsung akan otomatis terupdate. Terus sudo Oke, sudah. Selanjutnya sebelumnya ada kesalahan dari konfigurasi yang saya ketik. Nah, ini kita lihat ya. Ini udah update ya udah update otomatis, udah aktif dari security-nya. Ini saya Ctrl X saja. Nah, selanjutnya saya akan membuat akun baru selain root yang nanti bisa digunakan sebagai akun administrator untuk mengelola server. Itu dengan komen add user. Ini saya pakai namanya super admin ya. Super admin. Oke, munculnya only root may add a user or group to system. Ini dia karena kita login menggunakan user Ubuntu, jadi tidak bisa menjalankan perintah administratif yang terkait sama server ya. Jadi nanti komennya harus pakai sudo add user super admin. Ini biar bisa ngejalanin perintah administratif ya harus pakai sudo. Oke, ini password. Ini di enter aja di bold. Dan ini fullname-nya super admin. Oke, ini di enter aja. Oke, selanjutnya itu
masukkan user super admin ke dalam user sudo biar bisa melakukan tugas-tugas administratif pada server. Tuh. G super admin aja super admin. Oke, terus ini sudo super admin. Nah, jadi ini kita udah pindah ya dari user root ke user super admin. Selanjutnya saya akan melakukan uji coba user root user baru yang sudah saya buat. Uji cobanya saya melakukan install aplikasi Hatop. Ini sudah ya, ini user super admin udah bisa ngelakuin tugas administratif pada server. Selanjutnya saya akan melakukan disable akun root. Ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan keamanan sistem dan dengan mencegah akses langsung terhadap akun. Yang pertama saya akan menonaktifkan akun root biar tidak bisa login. Sudo wd minus min l root. Lalu saya akan melakukan config pada SSH. Terus sudo nano slash etc ssh sshd config. Ini kita ubah bagian permit root loginnya biar nanti user root tidak bisa login via SSH. Jadi nanti ini kita ubahnya ke no. Oke, sudah. Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, lalu yang terakhir melakukan restart service dari server SSH. Itu sudo service SSH restart. Oke, sudah. Jadi nanti ini user root tidak akan diizinkan login menggunakan SSH atau via SSH. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. BI 148.2.3063. Jadi langkah berikutnya setelah membuat service SSH restart, kita akan membuat konfigurasi firewall. Jadi pada Ubuntu server kita harus melakukan konfigurasi beberapa port terlebih dahulu sebelum mengaktifkan firewall UFW ini. Langkah pertama kita bisa mengecek status dengan perintah sudo UFW status. Nah, jadi statusnya di sini inaktif. Lalu kita akan mengatur terlebih dahulu untuk default data yang masuk dan keluar melalui firewall ini dengan cara sudo fw default allow outgoing. Nah, jadi setelah kita mengizinkan, kita akan mendeny incoming dengan cara sudo fw default deny incoming. Lalu berikutnya kita akan menambahkan beberapa port yang diizinkan dengan cara sudo fw allow mengizinkan SSH. Kita akan mengizinkan SSH. Setelah rules update, kita akan melakukan custom pada port SSH dengan cara sudo fw allow 222. Berikutnya sudo fw allow http, lalu sudo fw allow https, dan yang terakhir sudo fw app list.
Di setelah available applications, kita akan mengaktifkan firewall UFW dengan mengeluarkan perintah sudo UFW enable. Jadi firewallnya sudah aktif dan enable pada sistem startup. Jadi kita bisa mengecek status UFW-nya tadi dengan cara sudo UFW status. Nah, bisa dilihat di sini ada to, action, dan from-nya. Bisa kita lihat semuanya allow dan from anywhere. Berikut kita akan mengganti default port SSH dan akun yang terkunci. Sebelumnya kita masuk ke sudo nano pc sshd underline config. Nah, jadi sini akan muncul beberapa, kita akan menghapus. Jadi di sini ada port 22 yang kita gunakan. Lalu di sini ada max authorize, kita bisa menghapus tagarnya. Max authorize ini gunanya adalah untuk membatasi login dengan jumlah loginnya itu 6 kali. Lalu kita simpan jika sudah selesai. Ctrl X. Berikutnya kita akan menyimpan dengan melakukan restart pada SSH. Caranya adalah sudo service SSH restart. Selesai. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Salsabila Nurmaharani dengan NBI 148230084. Nah, di sini kita akan menginstal File2Ban. Nah, File2Ban sendiri adalah tools yang berfungsi untuk melindungi server dari serangan brute force dengan cara memblokir IP yang mencurigakan secara otomatis. Tentu saja kita akan gunakan sudo apt install File2Ban. Nah, masukkan password. Kita yes. Kita tunggu ya. Sudah, selanjutnya kita pastikan service File2Ban sudah berjalan dengan baik dengan sudo systemctl status File2Ban. Nah, ini udah aktif, udah running juga. Berarti File2Ban sudah berjalan dengan siap untuk melindungi server. Nah, selanjutnya kita akan menginstal RK Hunter atau Rootkit Hunter. Nah, tools ini digunakan untuk mendeteksi rootkit, backdoor, dan tools berbahaya lainnya di sistem. Kita akan langsung aja sudo apt install RK Hunter. Sudah, kita yes. Nah, kita langsung aja enter seperti ini karena kita langsung pakai host dari hostnya Ubuntu. Oke. Oke, sudah. Kemudian kita cek versi RK Hunter-nya dengan sudo RK Hunter
version. Oke, kalau gitu kemudian kita bakal update database signature untuk deteksi malware dengan sudo rkhunter update. Nah, kalau udah selesai, kita lakukan scanning awal lagi dengan sudo rkhunter cek. Oke, versionnya ini kita cek lagi. Rootkit hunternya bakal mencari database yang mungkin terkena serangan. Nah, di sini semua oke karena emang masih baru hostnya. Continue. Nah, ini bakal deteksi adanya trojan atau virus seperti itu. Continue. 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 Nah, ini sudah agar rootkit hunternya dapat melakukan update setiap hari, kita perlu konfigurasi defaultnya dengan cara, maaf sebelumnya ada kesalahan, sudo nano hunter. Nah, di sini biar update tiap hari, kita bakal ubah dari sini di cronDB database update sini kita buat true. Untuk dari row-nya juga true. Selanjutnya ke apt autogennya juga true. Oke, udah kayak gini. Kita langsung Ctrl O untuk menyimpan. Nah, habis itu kita exit. Oke, dengan itu server kita telah diperkuat dengan beberapa tools.
dari yang fail2ban untuk melindungi, Burst for Login atau rootkit untuk melindungi deteksi rootkit dan malware secara berkala. Sekian dari presentasi security hardening di Ubuntu server. Tadi sudah jelaskan beberapa step-stepnya, dan ini adalah step terakhir yang akan dipresentasikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.